Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas maju ke depan. Sini dah. Sini. Dah. Dah ketua kelas mulai. Dah dimulai. Kita lagu wajib nasional dulu. Lagu apa? Kalau udah Pancasila, lagu apa? Berdiri semuanya. Berdiri. Nah, lagu udah Pancasila ya. 1, 2, 3. Materi P5. Kita materi P5 hari ini membahas tentang sampah organik dan sampah anorganik. Tujuan pembelajaran ini secara langsung kita menerapkan untuk mengurangi sampah di lingkungan kita dan dapat membedakan sampah mana yang sampah organik dan sampah anorganik. Ya, untuk lebih jelasnya kita simak video depan. Ya, kita video dulu. Di sini ada dijelaskan sampah-sampah organik dan anorganik dan contoh-contohnya. Sampah adalah sisa atau buangan dari suatu kegiatan yang dianggap sudah tidak berguna lagi. Alam tidak mengenal sampah, yang ada hanyalah gaul materi dan energi. Hanya manusia yang mengakibatkan munculnya sampah. Sampah terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pertama sampah organik. Sampah apa? Ada 2 jenis. Sampah apa namanya? Organik dan sampah anorganik. Kita lanjut. Ini dan yang kedua sampah anorganik. Sampah organik. Apa itu sampah organik? Sampah organik adalah sampah sisa yang masih bisa dimanfaatkan menjadi bahan yang layak pakai lagi. Sampah jenis ini bisa terurai. Meski dibiarkan begitu saja, sampah ini akan menghilang dengan sendiri. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan. Bahkan sampah ini bisa diolah kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat bila dikelola dengan tepat. Ya. Ada ini sampah organik bisa diolah kembali sebagai sampah ramah lingkungan. Bahkan sampah ini bisa diolah kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat bila dikelola dengan baik atau tepat. Tetapi bila tidak benar akan menimbulkan penyakit dan bau yang kurang sedap karena hasil bukan dari sampah organik yang cepat. Pernah lihat nggak di pasar kalau penumpukan sampah organik itu bau nggak? Nah itu. Lanjut. Ini bila tidak
Yang di sini dimaksud lagi sampah organik menjadi dua. Pertama, sampah organik basah dan sampah organik kering. Yang basah contohnya sayur, buah-buahan, kulit pisang, pokok buah-buahan ya, sudah. Inilah sampah organik menimbulkan bau tidak sedap karena airnya tinggi, maka dibilang organik basah, banyak mengandung air. Dan yang kering lagi seperti kayu, ranting pohon, daun-daun yang jatuh di luar ini, nah itu termasuk sampah organik kering. Lanjut. Tiga, sampah organik dapat diubah menjadi biogas dan listrik. Sampah organik yang berasal dari kotoran hewan maupun manusia, limbah tempe dan tahu digunakan sebagai bahan utama untuk dijadikan biogas dan listrik. Mari kita ke manfaatnya. Manfaat sampah organik yang pertama, bisa digunakan untuk kompos atau pupuk organik. Sampah organik seperti buah-buahan busuk dan sayuran dapat dibuat menjadi kompos dan pengolahannya juga tidak terlalu sulit. Yang kedua, untuk tambahan pakan ternak. Tidak hanya dibuat untuk tambahan pakan kambing, sapi, dan kerbau, tapi sekarang ini sampah organik dapat diolah menjadi pelet untuk makanan ayam dan ikan. Selanjutnya kedua, sampah anorganik. Apa itu sampah anorganik? Sampah anorganik adalah sampah yang sudah dibuang dan tidak layak pakai. Sampah ini tidak bisa terurai. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran karena sampah ini tergolong jahat. Apa contohnya? Sampah anorganik. Dalam waktu yang lama. Ada botol plastik bekas minuman, kayu mineral, ada minuman kalengnya, ada plastik. Resep ya. Jangan lanjut lagi. Inilah yang menyebabkan banyaknya lapisan. Contoh sampah anorganik adalah plastik, botol atau kalengan bangun, resep, ban bekas, besi, kaca, kabel, barang elektronik, bola lampu, semen. Contohnya sampah organik apa? Plastik, botol, resek, ban bekas, ada besi, kaca, alat-alat rem dan lain-lainnya. Nanti kita dituntut untuk bisa membedakan sampah organik dengan sampah anorganik. Jangan sampai salah. Di tempat pembuangan sampah ada yang organik, ada anorganik. Anorganik di tempat buangannya itu contohnya yang dibuang di anorganik. Contohnya botol, kaleng, kaca, besi dan lain-lain. Nah, seperti yang di organiknya, bekas kertas, bekas daun-daun kayu, atau ranting pohon itu yang contoh organiknya ya. Nah, lanjut. Memang sampah itu sulit terurai, tetapi masih bisa kita manfaatkan kembali. Jangan sampai dibiarkan begitu yang asli. Lalu apa manfaat sampah anorganik? Manfaatnya adalah dengan membuat kerajinan dari contoh sampah tadi,
Udah semua, kita keluar ruangan dulu. Botol minum. Botol minum, botol minum. Jangan sampai salah ya. Ini. Plastik. Aduh, anak main bola. Dia ada dalam keso gitu. Semuanya. Nah, masuk lagi, Pak. Semuanya. Ya, berarti anak-anak kita semua udah bisa atau dapat membedakan mana sampah organik dan sampah anorganik. Nah, coba contoh sampah anorganik tadi. Kresek, botol, kaleng minuman, besi, kaca, tas dan lain-lain. Nah, contoh yang organik. Sayur-sayuran, kertas, apa lagi? Ranting, pohon, kayu-kayu, dan banyak lainnya. Nah, berarti dari pembelajaran ini tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Dan untuk khusus minggu hari berikutnya kita belajar Asmaul Husna tentang bikin kaligrafi. Bikin kaligrafi, anak-anak jangan lupa bawa krayon. Tahu krayon? Tahu. Lem, kertas karton, gunting, apa lagi? Spidol, ya. Nah, kita bikin tugas karyanya. Kaligrafi. Udah paham semua? Udah? Udah? Sampah organik, sampah anorganik? Dengan sudah pemahaman semua, sudah bisa membedakan mana sampah organik dan anorganik, Bapak kira selesai pelajaran hari ini? Ya, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.